Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita melanjutkan kaji surat Yasin kita. Semoga kita betah bahagia dengan kajian ayat-ayat Al-Quran ini minimal sampai khatam, ya. Di surat Al-An'am 54 Allah memuji orang-orang yang merasa butuh terhadap ayat-ayat Al-Quran, baik memahami, membaca, tadabbur dan lain sebagainya. Ya. Allah ungkapkan dengan ungkapan wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Allah memuliakan dengan 3 kemuliaan di ayat ini, di Al-An'am ini, terhadap orang-orang yang selalu berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran agar dia semakin dalam di dalam beriman, agar didoakan, ya, kemudian akan selalu dirahmati oleh Allah dan akan selalu diampuni atas segala kesalahan-kesalahan. Jadi kita bersyukur kepada Allah jika kajian surat Yasin ini selalu kita butuhkan, ya. Sementara saudara-saudara kita yang lain, ya, tentu tidak bermaksud untuk mengecilkan, ya, satu hidayah yang sudah dimiliki, misalnya, ya, senang menambah ilmu tapi tidak langsung kepada Al-Quran, ya. Apakah itu sifatnya ceramah umum, apakah itu kajian-kajian umum, ya. Tapi untuk sebuah kajian Al-Quran seperti ini, ya, memang butuh hidayah yang lebih spesial, ya. Karena kita dibatasi oleh ayat, tidak bisa ngelantur ke sana kemari. Ya, itulah harapannya, insya Allah di hadapan kita masih ada 3 ayat, ya. Baik, kemarin sudah kita bahas tentang fadilah-fadilahnya dengan nas-nas yang memiliki 4 kriteria, ya. Nggak perlu saya ulang, ya, 4 kriteria itu yang intinya sangat sedikit dengan hadis yang sahih. Ya. Maka pada sore hari ini kita mulai dengan ayat pertama, Yasin. Ya. Apa istilah Yasin dalam ilmu tafsir? Ya. Dalam ilmu tafsir, Yasin itu disebut dengan al-huruful muqatta'ah. Ya. Al-huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus. Ya. Jadi Yasin terdiri dari ya dan sin. Ya. Kita jangan melihat tulisannya, ya. Kalau tulisannya memang nyambung, ya, ya dan sin, ya. Tapi secara bahasa dia itu 2 huruf. Alif, lam, mim, 3 huruf. Ya. Bukti bahwa alif, lam, mim itu 3 huruf. Maksudnya aslinya huruf-huruf yang terpisah, walaupun tulisannya nyambung. Ya,
ya, saat tilawah berlaku hukum tajwid di dalamnya. Ya. Alif itu berarti tulisannya apa? Hamzah, lam, fa. Ya. Lam tulisannya apa? Lam, alif, mim. Mim tulisannya mim, ya, mim. Ya. Ya, bedakan ya antara pembacaan dengan lambang. Kalau lambang mim ya modelnya ya seperti apalah, seperti pancing. Kalau lam seperti pancing, alif tegak ya. Tapi itu bacaannya alif pakai fa. Lam ada matnya sedikit ya. Begitu lam ketemu mim maka di situ berlaku hukum yang disebut dengan idgham mimi ya. Berlaku apa yang disebut dengan idgham mimi, di mana di situ harus ada gunnah ya. Jadi alif lam lam. Nah, itu bukti bahwa ya, ayat-ayat seperti ini namanya huruf muqatta'ah. Ya. Huruf yang terpisah-pisah. Ya. Yang di satu sisi huruf itu diketahui oleh bangsa Arab. Ya. Orang Arab biasa mendengar lam, mendengar mim. Ya. Tapi ketika potongan-potongan huruf ini dibaca dalam satu kesatuan, alif, lam, mim, maka menjadi unik tapi tidak dipahami artinya. Ya. Jadi apa? Menjadi unik tapi tidak ada makna khususnya. Ya. Jadi mirip huruf-huruf yang lain seperti huruf muqatta'ah yang lain seperti kaf, ha, ya, ain, shad. Ya. Dan seterusnya. Ya. Masih ingat ya namanya huruf muqatta'ah. Ya. Karena kita sudah belajar tafsir, maka ya, kita dituntut untuk mengetahui istilahnya. Ya. Berapa huruf di dalam Al-Quran huruf muqatta'ah itu? Ya, jumlahnya 14 huruf. Ya. Bagaimana menghafalnya? Ya. Ya kalau yang hafal Quran, insya Allah bisa menyebut 14 huruf itu. Ya. Apakah misalnya nun? Contohnya nun apa? Jadi al-qalam nun. Ya. Shad misalnya alif lam mim shad. Ya. Qaf misalnya di surat Qaf. Alif di surat Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Ya. Ta di surat Thaha. Ya. Ain di surat Maryam. Ya. Lam di surat Al-Baqarah. Ya. Nah, intinya semuanya ada 14 huruf yang dijadikan oleh Allah sebagai huruf muqatta'ah. Ya. Nah, ini bagi yang belum hafal menjadi sebuah apa istilahnya potong kompas ya, shortcut untuk mengetahui ya. Kalau yang hafal kan otomatis itu ya, baca huruf muqatta'ah yang di Al-Ahqaf ya langsung hamim. Baca yang di Asy-Syura hamim ain sim qaf ya. Baca yang di Ar-Ra'd alif lam mim ra, baca yang di Al-Hijr alif lam ra ya. Ya. Itu semua ya. Betapapun tidak ada artinya tapi bagi bangsa Arab itu sangat unik ya. Kita yang bukan orang Arab memang nggak merasa unik ya. Ya. Tapi para ulama berusaha juga ya bagaimana supaya
kita yang bukan bangsa Arab tetap unik, ya. Bagaimana supaya terasa unik? Ya seperti yang kemarin kita bahas, ya, bahwa surat Yasin itu urutannya 36, jumlah ayatnya 83, jika dikali sama dengan 2, ya. 2 berapa kemarin itu? 28 atau 2988 ayat. 2988 ayat, ya. Begitu juga kemarin sudah kita bahas pada huruf Tosin, pada huruf Alif Lam Mim, ya. Alif Lam Mim itu apa keunikannya, ya? Bahwa Allah ingin kasih isyarat kepada kita bahwa Al-Quran itu mayoritasnya terdiri dari 3 huruf ini, ya. Itu berurut rankingnya. Alif itu kurang lebih 37.000, lam itu 32.000, mim itu 28.000. Yang lainnya paling beberapa ribu, ya. Kok itu paling dikit. Pokoknya yang susah-susah itu sedikit, ya. Jadi supaya apa? Supaya apa pemahamannya, ya. Ini bukti bahwa Al-Quran saya jadikan sebagai kitab yang mudah, ya. Karena alif, lam, mim itu huruf yang termudah diucapkan, ya. Itu versi non-Arab, ya, versi non-Arab bisa istilahnya bisa merasakan keunikan huruf muqatta'ah seperti itu. Ya, tentu kita yang bukan ahli tafsir nggak bisa mencari-cari sendiri. Ya, kita cuma bisa menikmati apa yang sudah diungkapkan oleh para ulama tentang huruf muqatta'ah di luar statusnya sebagai bahasa Arab. Ya. Yang tadi apa? Ya, sebuah mirip kata, sebuah kata yang mirip kata, dia bukan kata huruf, ya, atau sebuah huruf yang mirip kata tapi unik gitu, ya. Unik dalam arti, ya, nggak ada artinya tapi indah sekali, ya. Sehingga apa yang terjadi bagi bangsa Arab saat itu, ya, penasaran, ya. Setelahnya apa ini penjelasannya? Setelah Allah menjelaskan Hamim, penjelasannya apa? Itu sejarah mencatat begitu, ya, bangsa Arab yang sangat kagum dengan huruf muqatta'ah. Ya. Ya, alhamdulillah kita walaupun nggak paham dengan keimanan, otomatis walaupun nggak kagum tapi tertarik, ya. Mau paham nggak paham, pokoknya malam Jumat baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bisa jadi yang tertarik hanya tertarik secara ilmiah, tapi belum tentu tertarik secara ibadah, ya. Dan tertarik secara ibadah itu jauh lebih penting daripada tertarik secara ilmiah, ya. Bangsa Arab tertarik secara ilmiah, tapi tidak semuanya menjadi otomatis tertarik ibadah, kecuali yang masuk Islam, kecuali yang kemudian senang membaca Al-Quran seperti Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya. Pemahaman seperti ini bisa dibuktikan, ya, semua ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan huruf muqatta'ah pasti surat tersebut akan menjelaskan tentang kehebatan Al-Quran, ya. Ya, terutama surat Yasin ini, ya. Setelah Yasin, maka Allah menjelaskan demi Al-Quran yang hakim. Ya. Kalau Qaf
demi Quran yang mulia. Qaf wal Qur'ani, ya, wal Qur'anil Majid. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ya. Alif lam mim ra, ya. Tilka ayatul kitab. Jadi semua surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah akan memiliki penjelasan tentang keunggulan Al-Quran. Ya. Ya, kita bersyukur kepada Allah, walaupun nggak ngerti bagaimana Allah menjelaskan keunggulan Al-Quran, namun kita sudah beriman, sudah mau membaca, bahkan sudah mau menghafal. Ya. Ini sungguh nikmat yang luar biasa. Tentu pemahamannya, apalagi kalau manusia itu paham. Ya. Nggak paham saja Allah bisa tolong begitu. Ya. Kita beriman ini sebagai wahyu Allah, kita mau baca. Gimana kalau kita paham? Tentu akan lebih indah. Ya. Sehingga ketika kita membaca Tosin, kita bisa langsung memahami, ya, wah ini pasti akan menjelaskan tentang keunggulan Al-Quran. Memang panjang ya para ulama menjelaskan tentang huruf muqatta'ah itu. Ya. Salah satunya ada, ya, semua yang ada huruf to-nya, ya, apakah itu toha, tosimim, ya, tosin, ya, itu bisa dipastikan di dalamnya ada penjelasan tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tentu ini sekedar sebagai apa? Huruf muqatta'ah bisa menjadi clue tentang isi Al-Quran. Ya. Toha, oh berarti ada kisah Musa ini. Ya, walaupun surat lain tanpa huruf muqatta'ah juga ada yang berisi tentang Nabiullah Musa alaihissalam. An-Nazi'at ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, itulah penjelasan tentang huruf muqatta'ah. Ya. Yasin ataupun Toha itu populer, ya, populer dipahami sebagai salah satu nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selain nama-nama yang lain, ya, Rasulullah itu punya, ya, punya nama yang terkenal Muhammad, ada Ahmad, ya, ada Hashir, ada Mahin, ya. Terkenal juga, ya, bahwa nama Rasulullah itu Yasin dan Toha. Ya. Terutama masyarakat Indonesia, ya. Sholawatannya kan bunyinya begitu kan, sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Ya. Ala Toha itu maksudnya Rasulullah. Ya. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya. Itu yang populer, ya, lebih populer. Tapi kalau kita belajar tafsir, ya, para ulama tafsir menolak, ya, menolak, ya, Toha dan Yasin itu memiliki maksud, ya, ya, sebagai nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu di kalangan ahli tafsir, ya, tapi mungkin di kalangan ahli hadis, ya, ahli hadis, tapi tidak selektif hadisnya, memang, ya, diyakini Toha dan Yasin itu nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam kitab-kitab tafsir, ya, semua menolak. Jadi yang benar apa? Yang benar sudah cukup Toha dan Yasin itu hanya sebagai huruf muqatta'ah. Ya. Adapun yang populer, ya, ya cukup kita ketahui aja statusnya, tidak untuk
Kalau gitu nggak usah dibaca, nggak juga. Ya sudah, karena populer Toha, ya, sehingga ada orang yang menamakan dirinya dengan Toha. Kan maksudnya apa? Biar sama dengan Rasulullah. Ya. Ada yang menamakan anaknya Yasin. Tujuannya juga agar sama dengan Rasulullah. Ya. Niatnya boleh, tapi itu tidak didasari oleh tidak didasari oleh nas yang bisa dipercaya, ya. Dalam hal ini ulama seperti Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz juga dalam fatwanya menolak keras pemahaman ini, ya. Itulah insya Allah pemahaman Yasin, ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kata Yasin itu sebuah kata yang unik yang membuat bangsa Arab pada zamannya selalu penasaran. Ya. Kalau ada Yasin pasti, ya, istilahnya, ya, next, ya, selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Gitulah, ya. Maka selanjutnya Allah katakan wal Qur'anil Hakim. Kata Quran artinya bacaan, ya. Tapi sudah menjadi branded, ya. Menjadi brand untuk sebuah nama wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa kitab yang lain walaupun dibaca disebut Quran tuh nggak bisa. Ya Quran yang ini yang terdiri dari Al-Fatihah, ya, sampai An-Nas, itulah yang dimaksud Al-Quran. Ya. Maka Allah bersumpah bahwa, ya, Al-Quran ini memiliki sifat Al-Hakim. Ya. Ya, kita terjemahan hanya bisa mengatakan demi kitab yang bijaksana. Ya. Dalam tafsir, ya, hakim itu dari dua kata, ya, dari ihkam dan dari hikmah. Hakim dari kata dasar ihkam. Ihkam itu apa? Ihkam itu artinya apa? Ya, ya panjang ya artinya, ya. Apakah detail misalnya, ya, ya. Ihkam itu misalnya tidak akan ada kontradiksi antara penjelasan di satu ayat dengan ayat yang lain, ya. Dan tidaklah orang memahami ada sebuah kontradiksi pasti karena ketidakpahamannya. Ya. Jadi bukan seperti kitab lain, ada yang mengatakan Isa itu Tuhan, ada yang mengatakan Isa itu manusia biasa, nggak ada begitu. Ya. Al-Quran itu hakim, ya. Ya, apa hakim itu akurat, ya. Akurat dari segi huruf-hurufnya, dari segi kata demi kata, ya. Dari segi susunan kata, semuanya memiliki ihkam, ya. Bahwa satu huruf dalam Al-Quran itu sudah bisa menentukan makna sebuah ayat. Bisa beda antara ayat yang ada wawunya, nggak ada wawunya. Itu namanya ihkam. Ya. Sifatnya disebut hakim. Ya. Misalnya kalau antum baca akhir surat Az-Zumar, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat, ya. Hatta idza ja'uha futihat.
Jadi ketika menjelaskan tentang orang kafir, ya, ayatnya ketika mereka sudah sampai ke neraka, dibukalah neraka. Tapi ketika menjelaskan orang yang bertakwa, ayatnya berbunyi apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Ya. Jadi yang satu pakai waw, yang satu enggak pakai, ini memberi makna tersendiri. Ya. Jadi artinya bukan sekedar dan gitu aja. Ya. Ketika tidak ada waw, maka pengertiannya saat orang kafir itu digiring ke neraka, ya, pintu neraka tertutup, terkunci. Sehingga orang kafir itu nggak membayangkan gimana dahsyatnya neraka. Tapi begitu dekat baru dibuka. Sehingga mereka kaget. Ya. Tapi saat digiring ke surga, ya, maka saat digiring surganya masih kelihatan dari jauh, pintunya sudah terbuka. Sehingga ahli surga itu begitu merindukan, ingin segera sampai ke pintu gerbang surga. Nah, itu contoh saja, ini contoh ihkam itu ya memiliki akurasi yang tinggi, ya, baik hurufnya, katanya, ayat-ayatnya, surat-suratnya, ya, ukuran per surat, ukuran per ayat, nah, itu memiliki makna yang sangat luas, ya, memiliki tujuan-tujuan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata dasar hakim bisa dari ihkam, bisa dari hikmah. Ya. Kalau hikmah berarti artinya apa biasanya hikmah itu? Ilmu. Ya. Jadi siapa yang banyak pengetahuannya dengan Al-Quran, maka dia ya, bisa disebut orang yang banyak ilmunya. Siapa yang banyak infonya tentang Al-Quran, berarti orang itu banyak ilmunya. Ya. Di Toha 114, Allah mengajarkan doa begini. Wa qul, katakan, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Apa pengertian khususnya dari Rabbi zidni ilma? Ya Allah, tambahkan aku pemahaman Al-Quran. Ya. Karena ayat ini potongan dari ayat lengkapnya. Ayat lengkapnya kan tentang Al-Quran. Fata'alallahul malikul haq. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Toha 114. Ya. Ya. Ilma di sini ya, artinya paham Al-Quran. Lebih luas lagi ya ilmu apa saja yang bermanfaat. Ya. Di ayat ini juga ada ihkam. Ya. Apa ihkamnya ayat ini? Ya. Ayat ini menjelaskan tentang ya, proses turunnya wahyu Al-Quran. Ya. Diletakkan di ayat yang ke-114 untuk menjadi sebuah isyarat bahwa nantinya Al-Quran itu berjumlah 114 surat. Ya. Nah, itu salah satu ihkamnya. Ya. Nah, itu ya, kembali lagi ke makna hikmah. Salah satu makna hikmah adalah al-ilm. Ya. Jadi sebenarnya penghafal Al-Quran itu, ya, andai kata dia nggak paham, maka sesungguhnya dia sudah memiliki setengah ilmu. Ya. Artinya sudah punya bahan bakunya. Penghafal Quran, belajar tafsir Quran, insya Allah proses memahaminya akan lebih cepat. Karena ya, ayat-ayat itu sudah ada di kepalanya, sudah sering dibaca. Jadi kita nggak bisa istilahnya
merendahkan atau melecehkan. Orang-orang itu cuma menghafal saja tapi nggak paham. Siapa tahu bulan depan, tahun depan dia berusaha memahami. Ya. Saat penghafal Quran itu memahami Al-Quran, dia sudah punya setengah ilmunya. Ya. Sudah punya bahan bakunya. Ya. Beda orang yang ingin masak, nggak ada bahan bakunya dengan orang yang sudah punya bahan bakunya. Tentu lebih cepat. Ya. Hikmah itu juga berarti artinya apa? Isobah. Ya. Hikmah itu artinya isobah. Isobah itu apa? Ya. Ya. Pasti sesuai dengan kenyataan. Itu namanya isobah. Jadi siapa yang melaksanakan Al-Quran, maka hasilnya akan dijamin sesuai dengan kenyataannya. Misalnya apa? Misalnya Allah banyak mengecam orang-orang yang berlebihan mencari dunia. Ya. Misalnya ada ayat bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Misalnya ayat wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Misalnya ayat wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Ya. Macam-macam lah ya, mengecam orang yang berlebihan mencintai dunia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Ya. Orang yang melaksanakan isi Al-Quran, ya, akan dengan cepat merasakan bukti firman Allah ini. Ya. Jadi Allah mengingatkan jangan berlebihan mencintai dunia, baik ya Allah siap. Ya. Segera dia menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Ya. Dunia tetap dilakukan, tapi dia tidak mau gara-gara dunia, ya, kehilangan kesempatan nyari pahala, kehilangan amal soleh, apalagi ya, terjerumus dalam hal-hal yang haram demi cintanya kepada dunia. Orang yang melaksanakan Al-Quran yang hakim, ya, langsung aja dia terapkan sehingga dia langsung merasakan hasilnya bahwa memang betul hidup tidak berlebihan mencintai dunia itu lebih tenang, lebih tentram, ya, lebih produktif menjadikan hidup. Ya. Tapi ada orang yang nggak percaya. Ah masa iya sih? Bagaimana kita tidak istilahnya tidak habis-habisan mencari dunia, gimana kita bisa hidup? Macam-macam alasan. Akhirnya, wah siang malam mencari. Wah harta Masya Allah udah miliaran ya. Ratusan miliar misalnya ya. Setelah umur 60 tahun baru sadar. Memang setelah ini saya jadi apa ini? Ya, semua harta saya miliki udah ya. Kepingin apa saja saya punya ya. Ya. Pengen mobil yang berapapun harganya punya. Alat-alat hiburan itu ya, alat-alat kebetulan ada orang yang saya kenal misalnya alat-alat memancingnya saja itu bisa ratusan juta ya, bahkan miliar dengan kapal-kapalnya ya, kapal yah namanya ya. Alat-alat olahraganya, sepedanya bisa 100 juta dan lain sebagainya. Tapi setelah 60 tahun dia baru sadar. 60 tahun berarti udah mau mati ini. Ya. Nanti saya gimana nasib saya di kehidupan berikutnya. Ya. Baru akhirnya sadar. Wah kalau begitu saya harus banyak amal soleh ini. Ya. Baru dia ngomong menyesal saya kenapa enggak dari dulu beramal soleh. Ya.
Ya, walaupun secara secara sebutlah tazkiyatun nafas, ya, orang bisa mengatakan ya bagus dia itu, ya, insya Allah menunjukkan husnul khotimah misalnya, ya. Tapi kalau dibandingkan orang yang sadar akhiratnya dari muda, dari 15 tahun sudah sadar akhirat, ya, sampai di usia 60 tahun pasti beda, ya. Ya, pasti beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun masih untung orang tadi, ya, di usia 60 tahun baru sadar bahwa hidupnya selama ini memang hanya untuk dunia, baru sadar akhirat, ya. Bagaimana kalau nggak sadar, ya? Baru 55 udah dipanggil oleh Allah, nggak sempat mempersiapkan kehidupan akhirat yang intensif. Hanya hanya untuk memperkaya diri. Saya yakin peserta Zoom di majelis ini pernah menemukan orang-orang seperti ini, ya. Sebutlah misalnya kalau ayat-ayat akhirat itu membahas tentang, ya, pentingnya amal soleh, ya. Orang nggak sebagian manusia nggak yakin apa iya kita bisa hidup enak kalau amal soleh. Itu buktinya orang soleh tapi hidupnya susah melarat, gitu, ya. Maka Allah katakan nanti di akhirat semua manusia kepingin beramal soleh. Maka disebut di surat, ya, Fatir misalnya bahwa nanti manusia itu kalau sudah berhadapan dengan neraka baru, ya Allah tolong dong saya kembalikan ke dunia bisa beramal soleh. Oleh karena itu Allah katakan demi Quran yang hakim, ya, yang kalau kamu laksanakan kamu akan menjalani kehidupan yang shortcut, ya, kehidupan yang potong kompas, ya. Ya, ibarat orang dikasih alamat, ya, tolong kamu datang ke Surabaya lewat A, lewat B, lewat C dan seterusnya. Tentu itu akan lebih cepat, ya, dibanding kamu datang ke Surabaya alamat ini nggak dikasih tahu sama sekali rinciannya, itu akan lebih lama, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan wal Qur'anil Hakim, ya. Kabarnya di barat misalnya, ya, masyarakat sudah sadar, ya, bahwa sekolah-sekolah yang dipisahkan antara laki-laki dan perempuan akan membuat anak itu tumbuh lebih sehat secara kejiwaan ataupun secara katakan naluri seksualnya. Sehingga masyarakat cenderung begitu. Kalau ada sekolah yang melakukan pemisahan lokasi siswa dan siswi, itu lebih digandrungi. Ya. Seperti yang saya baca, ada info seperti itu. Ya. Kapan kebijakan itu ada? Ya. Setelah berpuluh-puluh tahun, ya. Setelah berpuluh-puluh tahun mereka merasakan, ya, ruangan yang dicampur laki-laki dan perempuan, apalagi mereka masih remaja, itu akan merusak moral, akan mempercepat kematangan seksual, ya, sehingga terjadi penyimpangan seksual. Ya. Akhirnya sehingga apa yang terjadi? Mereka memisahkan. Kenapa dipisahkan? Lebih karena tinjauan pengalaman, bukan karena mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang melakukan itu tentu akan beda. Beriman memisahkan ruang laki perempuan. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Kenapa? Nggak penting. Yang penting, ya, ini adalah perintah Allah, perintah Rasulnya.
pasti ada hikmahnya. Ya. Ya, anehnya kalau orang beriman, statusnya beriman, tapi nggak percaya dengan yang gitu-gitu. Ya. Nggak percaya dengan pahala, nggak percaya dengan syariat Allah. Ya. Mungkin ada yang baca di berita misalnya, ya seorang Muslim yang banyak menyakiti Islam dan kaum muslimin mengatakan, saya Muslim tapi saya tidak percaya ya syariat Islam itu laik dilaksanakan pada pada saat ini katanya ya. Ini pasti menunjukkan orang yang nggak beriman kepada Allah dengan baik. Islam hanya sebagai status sehingga tidak paham bagaimana seharusnya beriman kepada Allah, beriman kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Allah katakan wal Qur'anil Hakim, ya. Wa-nya ini artinya apa? Sumpah, ya. Wal Qur'anil Hakim, ya. Demi Al-Qur'an yang hakim, baik dengan makna ihkam maupun dengan makna hikmah, ya. Kemudian bersumpah dalam rangka apa? Dalam rangka innaka laminal mursalin. Ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Nah, nampaknya di sini istimbatnya ya ataupun pemahaman implisitnya ya. Kenapa Yasin dipahami sebagai nama Rasul karena ayat berikutnya mengatakan innaka laminal mursalin. Ya. Padahal di kalangan ahli tafsir sama sekali tidak dikenal dengan pemahaman seperti itu. Ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh termasuk utusan-utusan Allah, nyambung dengan seluruh utusan yang Allah yang ada. Ya. Jadi di sini ada tiga penegasan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Ada kata innaka, ada kata laminal. Lamin ini namanya taukid ya. Yang ketiga mana? Wal Qur'anil Hakim. Ya. Maka seharusnya tidak mungkin di dunia ini, dalam kehidupan ini ada orang yang tidak mengakui status Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Karena Allah saja istilahnya wadud. Wadud itu apa? Ya, mengemis-ngemis agar manusia itu jangan sampai nggak percaya. Ya, nggak percaya seorang namanya Muhammad itu sebagai utusan Allah. Ya. Maka kita yang nggak paham Al-Quran, yang tidak bertemu dengan Rasulullah, ya diberi kemudahan oleh Allah, ya sangat meyakini yang namanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cobalah lihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu ya susah sekali untuk menerima bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Sehingga ada sebuah diskusi terbuka ya. Orang Yahudi meyakinkan kamilah yang akan masuk surga. Ya. Ya. Orang Nasrani juga memberi argumen-argumen kamilah yang masuk surga. Ya. Ya. Maka seorang tokoh Muslim dalam hal ini ya memberi argumen, ya, mengambil inspirasi dari ayat ini. Ya. Kalau kalian karena meyakini Nabi Musa masuk surga, tentu kami lebih berhak untuk masuk surga karena Nabi Musa juga kami yakini ya, sebagai nabi.
Kalau kalian yakin masuk surga karena meyakini Nabi Isa, kami lebih meyakini Nabi Isa itu sebagai nabi, ya. Dan kami punya tambahan nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi udah kami yakini. Jadi kamilah yang lebih berhak masuk surga. Sementara kalian, Yahudi dan Nasrani, ya, enggak meyakini Muhammad itu sebagai nabi, ya. Dan kalian tahu itu nabi, ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bagaimana mungkin kalian masuk surga? Ya, maka argumen tokoh muslim ini mampu mengunci argumen orang Yahudi dan Nasrani. Itulah bagaimana para ulama kita menginspirasi kata innaka laminal mursalin, ya. Karena hancurnya sebuah bangsa itu biasanya ketika memang tidak merasa ada utusan Allah yang bisa menjadi panutan, ya. Kepada Musa nggak yakin, kepada ini nggak yakin, apalagi kepada yang namanya Muhammad lebih nggak yakin lagi. Itu, ya, membahayakan kehidupan, ya. Karena itu nanti Allah kasih contoh satu kelompok manusia di sebuah negeri yang dihancurkan oleh Allah karena tidak percaya kepada utusan Allah, ya. Tadi ayatnya dibaca wadrib lahum masalan ashabal qaryah, ya. Nah, itu intinya nanti sebuah negeri yang penduduknya nggak percaya kepada utusan Allah akhirnya dihancurkan oleh Allah. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidat. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah, ya. Ya, fahum khamidun, misalnya, ya. Maka kita sebagai orang beriman, ya, bersyukur kepada Allah sekaligus mengingatkan saudara-saudara kita yang lain yang belum beriman dengan baik kepada Rasulullah hendaklah beriman, ya. Maka penting setiap manusia, ya, harus bisa membuktikan bahwa dirinya sudah meyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Bagaimana cara meyakini? Harus betul. Bagaimana cara agar lebih yakin? Kenalilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, sekenal mungkin, sebagaimana orang-orang Yahudi yang disebut oleh Al-Quran di surat Al-Baqarah di halaman kedua dari juz kedua. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu kenal Rasulullah seperti mereka mengenal anaknya. Mengenal anak itu bagaimana? Tahu namanya, tahu hobinya, tahu cita-citanya, tahu aktivitasnya, dan lain sebagainya, ya. Maka aneh jika ada orang beriman, ya, sudah beriman kepada Muhammad Rasulullah tapi nggak banyak tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nggak belajar kitab hadis, nggak belajar sebutlah sirah, ya, sehingga, ya, pasti pemahaman keislamannya, ya, tidak akan memberi jaminan seperti yang disebut di ayat berikutnya, ya. Ayat keempat, ala siratim mustaqim, ya. Dijamin berada di jalan yang lurus, ya. Jadi jaminan di jalan yang lurus itu meliputi 3 hal, ya, ya. Meliputi Yasin, esensinya adalah harus beriman kepada Allah, ya. Yang kedua, beriman kepada wahyu Allah. Yang ketiga, beriman kepada Rasulullah, insya Allah ala siratim mustaqim, ya. Ya. Walaupun semua manusia berhak mengatakan kami yang benar, dan seterusnya, ya. Tapi ketika 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka jangan harap, ya,
dirinya akan membuktikan bahwa dirinya di jalan yang benar. Nah, itu apa yang bisa dipahami dari kata ala siratim mustaqim. Ya. Begitu juga, ya, bagaimana mungkin ala siratim mustaqim kalau nggak kenal Allah dengan baik, kalau nggak paham Al-Quran dengan baik, tidak paham tentang kehidupan Rasulullah dengan baik, ya, maka juga tidak akan membawa kepada ala siratim mustaqim. Ya, ya, betapapun memang kualitas manusia satu dengan yang lain di dalam ala siratim mustaqim bertingkat-tingkat, ya. Ya, sebutlah secara penilaian ada yang nilainya 6, ada yang nilainya 7 dan seterusnya. Itu semua ditentukan oleh bobot, ya, interaksi dirinya dengan Allah, dengan Al-Qur'an dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini masalah yang sangat serius dalam kehidupan, ya. Karena apa? Karena untuk sampai ke ala siratim mustaqim itu aslinya manusia akan berhadapan dengan dua hal yang sangat berat, ya. Dua hal itu apa? Yang pertama setan, ya. Ya. Setan itu mengatakan apa? La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis itu mengatakan akan saya halang-halangi manusia itu sampai ke jalan yang lurus, ya. Jadi kalau nggak kenal ini, ya, otomatis kenal setan, ya. Untuk mengenal setan tuh nggak perlu belajar karena setannya yang proaktif, ya. Proaktif, manusia dibuat tersesat, ya. Sementara untuk menghindari dari setan harus mempelajari tiga hal ini: mengenal Allah, mengenal Al-Quran, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, kalau nggak mempelajari tiga hal ini, manusia akan berhadapan dengan hawa nafsunya. Fa'ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Orang yang cenderung mengikuti hawa nafsu alias menolak prinsip jalan yang lurus itu pasti memiliki potensi hawa nafsu yang lebih dia menangkan. Karena itu tiga hal ini harus diperkaya. Mengenal Allah dengan baik, mengenal Al-Quran, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka manusia terhindar dari upaya iblis dan tentaranya, ya, dan terhindar dari peran-peran hawa nafsu, ya. Maka sampai di ayat kelima baru Allah tegaskan lagi Al-Quran itu Tanzilal Azizir Rahim, ya. Quran yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, artinya tidak bisa dikalahkan, yang maha penyayang. Ini sekilas untuk ayat yang kelima, ya. Insya Allah kita bahas di kesempatan yang lain, ya. Apa yang dimaksudkan oleh Allah bahwa Al-Quran itu Tanzilal Azizir Rahim, ya. Waktu kita sudah hampir jam 5. Saya cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya putus-putus, Ustaz. Masih belum jelas suaranya.